Halo, kembali lagi di podcast Psikolog ID bersama dengan saya, Daud Antonius, meneruskan 2 episode sebelumnya yang membahas mengenai kebohongan. Pada episode kali ini, saya akan secara khusus membahas mengenai analisa percakapan dan juga teknik bertanya yang akan membantu kita dalam mengungkap tanda-tanda seseorang yang sedang berbohong. Dalam prinsip komunikasi, kita mengenal ada 3 V ya. Mungkin teman-teman pernah belajar atau pernah mendengarnya. Yang pertama adalah komunikasi visual atau apa yang kita lihat, apa yang nampak melalui bahasa tubuh, melalui ekspresi wajah. Ini mewakili sebagian besar komunikasi atau komponennya bisa dikategorikan 55%. Jadi cara kita menampilkan diri itu jauh lebih penting daripada apa yang diperkatakan ya. Itu yang pertama, visual. Yang kedua adalah vokal atau komunikasi yang biasanya diwujudkan melalui nada suara, kemudian temponya, jedanya, atau cara kita menyampaikan sesuatu. Biasanya diistilahkan sebagai paralinguistik ya. Nah, ini termasuk dalam komponen emosi. Jadi bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi akan melibatkan emosi kita dan juga orang lain. Apakah perkataan tersebut jadi motivasi ataukah jadi hal yang sedih, jadi hal yang menakutkan. Nah, itu sangat tergantung dari paralinguistik kita. Jadi selain cara kita menampilkan, cara kita menyampaikan juga lebih penting daripada informasi yang kita sampaikan. Sebagai contoh misalnya saya ambil ketika teman-teman sedang presentasi atau dengerin dosen atau guru yang sedang presentasi. Bisa jadi materi yang sama disampaikan oleh orang yang berbeda dengan nada yang berbeda, tempo yang berbeda, jeda yang berbeda, itu rasanya beda. Satu jadi menarik, satu lagi jadi monoton atau malah Anda bosan dan merasa informasi itu nggak penting. Atau ada juga orang yang menyampaikan sebuah informasi dengan visual atau tampilan yang baik, sangat baik. Nah, ini juga turut menjadikan informasi itu menarik untuk kita dengarkan. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Nah, itu komponen komunikasi. Nah, pada podcast kali ini saya akan secara fokus membahas mengenai komunikasi verbal atau komunikasi yang terakhir, yaitu kata-kata yang ada di dalamnya atau pesan intinya. Jadi ini mencangkup kalimat-kalimat yang kita sampaikan, kemudian percakapan yang kita sampaikan, yang terucapkan ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa diungkap dari percakapan verbal. Mulai dari kegelisahan seseorang, ada juga hal yang mungkin disembunyikan, adanya ketidaksesuaian dengan fakta dan emosi seseorang yang sedang menyampaikannya. Percakapan adalah salah satu bagian penting ketika kita melakukan sebuah komunikasi dengan orang lain ya. Jadi nggak diam-diaman, karena kalau diam-diaman kita banyak berasumsi. Dan seperti yang sudah saya singgung pada podcast sebelumnya, bahwa ada neokortex atau otak depan kita, otak modern yang merupakan tempat terbentuknya pertimbangan, analisa logis yang pada akhirnya akan menentukan kata atau kalimat apa yang ingin kita ucapkan. Jadi berbeda dengan bahasa tubuh atau komunikasi visual, percakapan pasti sudah melewati proses mental terlebih dahulu. Jadi bisa jadi lebih mudah untuk menyelipkan kebohongan di balik sebuah percakapan daripada di balik emosi atau bahasa tubuh seseorang. Pada saat kita ingin menganalisa ketidaksesuaian informasi atau kebohongan melalui percakapan atau verbalnya tadi, adalah penting untuk kita menjadi seorang pendengar yang baik atau memahami setiap kata dan juga kalimat yang diucapkan. Baru kemudian kita lakukan evaluasi serta dibandingkan dengan fakta atau kalimat yang sebelumnya disampaikan oleh orang tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kalimat atau percakapan yang menunjukkan indikasi kebohongan verbal. Tapi tetap perlu diingat bahwa kita perlu mencari bukti ya, dan juga kesesuaian data sebelum pada akhirnya menyimpulkan bahwa orang tersebut berbohong atau tidak. Jadi ini hanya indikasi awalan saja.
Oke, tanda-tanda kebohongan yang biasa dimunculkan dari komunikasi verbal yang pertama adalah kata-kata yang ambigu atau menunjukkan ketidakpastian. Jadi seorang yang sedang menyembunyikan sesuatu atau memanipulasi informasi biasanya akan cenderung menggunakan kata yang menunjukkan ketidakpastian. Sebagai contoh misalnya, mungkin, semacam itu, kira-kira, kayaknya, atau banyak hal lainnya ya. Nah, kata atau kalimat ini bertujuan memberikan makna ganda kepada si penerima informasi, sehingga membuat informasinya jadi tidak detail atau tidak rinci. Ada kemungkinan untuk bisa dikoreksi di kemudian hari. Jadi istilahnya dia melepaskan tanggung jawab dan membuat kalimat atau kata tersebut mempunyai makna ganda tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikasi seseorang berbohong secara verbal adalah menggunakan kata atau kalimat yang pasif ya. Jadi mereka tidak ingin bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang diucapkan dan juga akan cenderung menghindari keterangan subjek dalam membentuk kalimatnya. Sebagai contoh aja, ketika membicarakan seseorang, dia cenderung menghilangkan namanya atau subjek itu dengan detail, menggantikannya dengan kalimat atau kata orang itu, cewek itu, si dia. Nah, jadi itu kehilangan subjek yang rincinya. Sedangkan dalam aktivitas lain, misalnya seorang sedang mengerjakan sesuatu atau sebuah tugas, biasanya ia akan menghindari keterlibatan kata aku dan saya dan lebih memilih keterangan pasif. Contohnya misalnya pekerjaan itu sudah saya kerjakan diubah menjadi pekerjaan itu sudah dikerjakan. Jadi keterangan saya atau akunya hilang ya, untuk mengurangi keterlibatan dia. Teknik yang saya berikan berikut ini merupakan bagian dari teknik cold reading atau yang biasanya digunakan dalam seni, dalam tanda kutip yang membaca pikiran dalam mentalism atau sulap. Nah, intinya adalah kita mengajukan pertanyaan yang tepat sehingga memancing sebuah respon yang kemudian orang tersebut tanpa sadar menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita hanya menggali sesuatu yang dia ungkapkan sendiri pada waktunya. Teknik bertanya langsung yang pertama biasanya disebut sebagai teknik shotgun. Teknik shotgun adalah teknik di mana kita mengajukan pertanyaan yang tidak terduga dalam kondisi yang juga tidak terduga. Jadi ini efektif untuk membuat orang terkejut atau shock. Jadi secara nggak langsung ini memicu kebocoran emosi dari perilaku seseorang. Ketika kita menerapkan teknik ini, seorang yang tidak siap untuk menjawab akan kebingungan. Dan inilah saat yang tepat untuk kita mencari tahu lebih dalam tentang apa yang dia ketahui atau apa yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, dalam kondisi yang santai, diam ya, atau lagi tidak bersih tegang, tanyakan sesuatu yang sensitif yang ingin kita ketahui. Atau buat lawan bicara kita seperti bebas dan tidak terancam akan sesuatu apapun. Kemudian tanyakan hal yang tidak terduga. Nah, itu shotgun ya. Jadi nanyanya tiba-tiba dalam kondisi yang dia belum siap. Berikutnya yang kedua, kita punya teknik bertanya machine gun. Teknik ini mungkin beberapa kali kita lakukan tanpa sadar. Jadi caranya adalah bertanya atau melontarkan pertanyaan tanpa henti. Jadi bukan cuma satu. Jadi kita mempersiapkan beberapa pertanyaan sekaligus. Nah, tujuannya seseorang yang kita tanyakan jadi kehabisan jawaban dan memunculkan kegelisahan. Nah, kegelisahan ini adalah pintu masuk kita untuk bertanya hal yang lebih mendetail atau melihat reaksi emosi seseorang. Karena ketika seseorang ingin merekayasa sebuah informasi, ia akan bersiap-siap atau memiliki jawaban yang memang sudah ada di kepalanya. Sebagai contoh misalnya pasangan ya, kemudian bertanya, nanyanya nggak cuma sekali. Jadi ketika penasaran kemarin pasangannya kemana, dia nanya, kamu kemarin kemana? Setelah dijawab, dari jam berapa aja? Setelah dijawab, tanyain lagi, sama siapa? Setelah dijawab, tanyain lagi, perasaan kamu gimana? Setelah dijawab, tanya lagi, suasananya gimana?
Nah, dalam bertanya, usahakan santai dan tidak terkesan memojokkan. Karena ketika terkesan memojokkan, lawan bicara kita akan cenderung lebih defensif, malah memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu sebagai contoh aja. Teknik berikutnya atau teknik ketiga adalah teknik yang mungkin jadi favorit wanita ya. Karena secara tidak sadar pernah melakukannya dan efektif untuk menggali sesuatu, khususnya sama pria ya yang sudah punya pasangannya atau teman dekatnya. Nah, teknik ini adalah menanyakan pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ia ketahui atau teknik sniper. Nah, jadi tujuan dilakukan teknik ini adalah melakukan validasi dan juga konfrontasi terhadap data yang sudah ditemukan. Jadi jangan lupa sebelum bertanya, riset dulu atau cari tahu dulu dari orang terdekat. Contohnya misalnya seorang perempuan kemudian udah tahu pacarnya itu kemarin kemana, terus tetap nanya, kamu tuh kemarin kemana? Nah, ketika pacarnya ini berbohong, dia bilang bahwa lagi di rumah seharian, padahal si wanitanya ini udah dapat laporan dari orang atau mungkin keceplosan dari teman lainnya ketemu di jalan. Nah, ini bisa jadi cara si wanita tersebut untuk konfrontir atau melihat apakah pasangannya jujur atau tidak. Nah, itu 3 teknik yang bisa kita lakukan secara langsung. Tadi yang pertama ada shotgun, yang kedua ada machine gun, dan yang ketiga adalah teknik sniper. Oke, cukup sekian pembahasan yang bisa saya bagikan dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa diaplikasikan atau bisa untuk kita sebagai bahan pertimbangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Podcast yang Anda dengarkan juga dipersembahkan oleh buku Gestur, salah satu buku terbaru dari Psikolog ID yang membahas tentang bahasa tubuh dan juga facial expression. Terima kasih untuk waktu teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Dan sampai bertemu lagi di podcast dan juga pembahasan berikutnya.